Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa fardus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah sholat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik hidayah serta anaknya sehingga kita sama-sama alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini untuk sama-sama mengkaji kitab Nasyaikhul Ibad. Semoga apa yang kita baca nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai membaca kitab Nasyaikhul Ibad, kita mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Dilanjutkan dengan qasidah burdah. Kita mengharapkan semoga dengan Fatihah yang kita kirimkan ke guru-guru kita, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala dunia wa badan salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarramin thumma khususan sa'atul qadir al-jilani wa khususan Syaikhuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bantani wa jami'i asal kiram madrasatil Qudsiyah wa mimma di Darul Ulum Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Amin tazakkuril jiran bidhi salami mazat tadamu'an jara min muqalatin bidami. Ya Rabbi bil balligh maqam Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
من الأول مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. المقالة الخامسة عن علي رضي الله عنه. Makalah yang kelima, keterangan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Al-buka'u menangis. Al-buka'u salasati aujuhin. Menangis itu ada 3 macam. Menurut Sayyidina Ali, menangis itu ada 3 wajah, 3 macam. Ahaduha, yang pertama, min khaufi adabillah, nangisnya karena takut siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kena azab. Ini nangisnya kita, kelas kita ini. Kalau ibu-ibu nangisnya kenapa, Bu? Diomeli suami. Apa karena nggak punya duit? Nggak punya duit. Nangis, iya bener, sholat malam nangis. Kalau ada masalah doang. Kalau lagi hidupnya anteng makmur, lupa sholat malam. Iya bener. Yang bener itu kelas kita itu kalau mau sholat malam, setelah melaksanakan semua syarat rukunnya sholat, terus mendirikan sholat. Pertama yang kita kerjakan yaitu sholat taubat. Sholat taubat itu nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat. Kalau bisa yang dibaca surat Ali Imran, Bu, Pak, yang dibaca surat Ali Imran panjang, jangan semuanya. Ambil yang tengah-tengah itu, kurang lebih ayat 133 kalau nggak salah itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu baca sampai walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu ila akhirih, sampai akhir ayat. Itu setelah Fatihah baca itu. Hafal nggak, Bu? Enggak, alhamdulillah. Kalau nggak hafal, yang pertama dibaca surat pendek aja, surat An-Nasr. Apa An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu yang dibaca, Bu. Setelah Fatihah baca surat
An-Nasr idzaja ayat rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah baca surat yang pendek apa? Al-Ikhlas saja. Baca Al-Ikhlas sudah. Habis itu lanjutin dengan sholat tahajud. Tahajud kalau bisa biar genep ntar ujung-ujungnya 11, tahajud 4 rakaat. Sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam, terus disusul sholat hajat berapa rakaat? 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Sholat hajat yang pernah kita laksanakan setiap Ramadan di 10 akhir itu setelah Fatihah membaca ayat kursi 10 kali, tapi lengkap ya Bu ayat kursi. Jangan kursi doang. Tadi baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Dibaca 10. Terus rakaat kedua setelah ayat kursi yang pertama, rakaat pertama 10 kali, ayat kedua setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas. Berapa kali masih ingat Bu? 11. Baca 11 kali. Habis itu sudah salam nih, udah selesai salam, jangan pindah dari tempat duduk, langsung sujud lagi. Pas sujud itu membaca sholawat 10 kali, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, terus baca sapu jagat, doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa sapu jagat. Jadi jangan dicari, susah itu nyarinya. Doa sapu jagat. Jagatnya disapu. Doa sapu jagat, kenapa dinamakan sapu jagat? Karena dapat dunianya, dapat akhiratnya, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Makanya dinamakan doa sapu jagat. Baca itu 10 kali dan jangan bangun dari sujud. Kalau kita lagi punya hajat yang mendesak, minta di situ. Insya Allah dimakbul, insya Allah terkabul doanya. Jangan bangun-bangun, minta aja satu hajat yang benar-benar dibutuhkan, yang saat itu kita perlukan banget. Tapi mintanya yang standar kelas kita Bu. Ya ibu-ibu udah umur 50, pendidikan kagak, minta jadi gubernur kan ya susah. Jangan, itu enggak kelas. Mintanya yang kelas kita aja. Kelas kita gitu, minta pesawat, kejatuhan paling. Kalau naik pesawat masih mending. Ya Allah, kali-kali kayak naik pesawat atau berangkatkan kami haji dan masih mending. Tapi kalau minta pesawatnya ya itu berat, enggak sesuai. Tuh, habis sholat hajat kita tutup dengan sholat witir. Berapa rakaat? 3 rakaat, jadi pas 11. Karena Nabi Muhammad itu sholat qiyamul lail fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan 11 rakaat, yaitu 11 rakaat. Para ulama ini menafsirkan bahwa 11 rakaat itu baru witirnya doang itu. Ya kita lengkap dah, itu udah kita 11 rakaat paket lengkap. Kalau Nabi Muhammad menurut riwayat para ulama itu ada berpendapat bahwa 11 rakaat itu baru sholat witirnya. Makanya Rasulullah itu sholat kakinya sampai bengkak saking lamanya. Yang dibaca juga suratnya panjang-panjang Bu. Lah kita mah paling panjang itu At-Takasur. Paling panjang At-Takasur. Tapi lengganan ya pasangannya pokoknya Al-Ikhlas. Depannya mau surat apa aja dah, pasangannya Al-Ikhlas. Enggak apa-apa. Kelas kita emang. Kata Sayyidina Ali, nangis itu yang pertama ada 3. Yang pertama khaufun
min adzabillah, takut dari azabnya Allah. Wasani, yang kedua, min rohbatil suhti, min rohbatis suhti, yaitu takut mendapatkan kemurkaan Allah. Ini beda nih. Kalau yang pertama takut dengan azab Allah, yang kedua nangisnya takut dimurkai Allah. Contoh nih, contoh. Ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk bersedekah umpama. Sedangkan kita punya duit, padahal sedekah itu kalau zakat kan wajib, kalau sedekah hukumnya, Pak, sedekah hukumnya sunnah apa wajib? Kalau sedekah itu hukumnya sunnah, tapi takut kita punya duit gak mau sedekah, takut murkanya Allah. Ini kelasnya udah naik nih. Kalau takut adab Allah itu baru menjalankan kewajiban-kewajiban. Tapi kalau sudah takut murkanya Allah, itu yang sunnah pun seakan-akan di hati kita wajib. Contoh lagi, sholat. Kita ada kesempatan luar biasa, pagi sampai duhur itu kalau melaksanakan sholat duha itu bisa semestinya, cuman kita males. Ada yang gitu? Banyak. Ada. Malam itu kita bangun, Pak. Tadi saya bilang bangun, tapi mau sholat malam males. Sedangkan sholat malam itu hukumnya sunnah. Sholat duha hukumnya sunnah. Tapi orang-orang yang khauf min suhtillah, dari marahnya Allah itu dilaksanakan. Kenapa? Waktu ada, besok kalau ditanya oleh Allah gimana? Kamu waktu ada, jalanin aja nggak mau. Contoh lagi nih, ngaji. Ngaji itu hukumnya apa? Ini penting ini. Ngaji hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah, wajib. Ngaji itu hukumnya wajib kalau kita memang tidak tahu. Kita nggak ngerti nih, nggak ngerti perkara hukum-hukum agama, kita nggak ngerti. Maka ngaji itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ngaji itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang benar-benar gak ngerti hukum. Tapi kalau mohon maaf nih, ulama-ulama besar ya, sekelas sekarang nih yang lagi terkenal Gus Baha, yang ngajarin dia, wajibnya ngajar, bukan wajib mengaji. Bukan wajib kayak kita lagi nih, ngaji kiai enggak, karena dia sudah ilmunya banyak, wajib dia adalah mengajar, walaupun tetap mutolaah, belajar sendiri wajib. Ya, jadi kalau kita ini wajib ngaji, cuman kalau karena kita itu tidak merasa itu dosa meninggalkannya, banyak dari kita enggak ngaji. Ngaji biasa gitu. Kadang kita ngajak, "Ayo Mas, ngaji Mas." "Alah, udah dulu." Jawabannya enteng banget. Udah dulu. Tuh. Lah orang ini kelas ini udah kelas di atasnya khauf min adzabillah. Ai min khaufi ghadabillah, yaitu takut dari murkanya Allah. Takut dia dimurkai oleh Allah. Kesempatan ada, waktu ada, biaya ada, tapi nggak mau melaksanakan. Walaupun itu sunnah, orang-orang ini takut dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu, ini kelas yang paling tinggi nih. Wasalisu, yang ketiga, min khosyatil qati'ati, yaitu takut dari putus dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Takut putus hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Takut putus kasih sayangnya dicabut. Ini kelasnya lebih tinggi lagi. Jadi dia ibadah itu udah nggak karena aku takut masuk neraka, nggak ada kayak begitu. Takut Allah murka, enggak. Dia takut nanti rahmat Allah putus. Karena ini ibadahnya yang ketiga, ini yang kayak kemarin itu makalah yang keberapa, ini sudah ibadahnya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini nangisnya, nangis takut diputus oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti kita nih Pak, dulu mungkin ya Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah muda, ada yang pernah muda ini? Ada, apa lahir udah brengosan semua? Yang pernah muda dulu, oh lagi seneng-senengnya malawan jenis, oh takut diputusin, oh ini nih, udah apapun yang dimau akan diturutin. Kenapa? Karena takut diputusin. Ini juga sama, ini takut diputusin dari rahmatnya Allah, maka kesempatan apapun ketika ada akan dilaksanakan. Kenapa? Yang dicari adalah ridho Allah. Aimin khaufil bu'di, yaitu takut jauh anillahi dari Allah, takut jauh sama Allah. Wa i'radihi, dan berpalingnya Allah anhu dari dia, takut Allah berpaling lagi. Makanya orang ini ketika ibadah dia udah gak mikirin surga dan tidak mikirin neraka. Makanya pernah saya terangkan, dulu ada cerita seorang wali, adik-adik kalau nggak ngaji, kalau ngobrol di luar aja dah. Kalau mau ngaji dengerin. Ya. Kalau mau ngaji dengerin, kalau nggak mau dengerin ya di luar. Saya ulangi. Dulu ada seorang wali ini luar biasa, pernah saya ceritakan. Itu wali ini dikabari malaikat yang melihat catatan amal. Ternyata wali ini yang ibadahnya luar biasa, hablum minannasnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, itu tercatat min ahlinar. Tercatat masuk golongannya orang-orang yang masuk neraka. Si malaikat ini datang nih ke wali nih. Pak, sampean ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa, sama orang omongannya nggak pernah nyakiti hati. Tapi saya heran, sampean kok masuk catatan pembukuan itu bukan di buku ahli surga, masuk sampean di buku ahli neraka. Kira-kira kalau sampean dapat kabar gitu gimana Pak? Ibadahnya tambah mempeng apa putus asa? Kalau kelas kita putus asa, Bu. Kalau dikabari gitu, kira-kira besok sholat subuh jamaah nggak, Bu? Ah, mending tidur gua. Sama-sama masuk neraka itu. Ini wali nggak dikabari gitu, katanya gini, lah, aku mau masuk surga, aku mau masuk neraka, bukan tujuanku ibadah itu kok. Tujuanku ibadah itu melaksanakan perintah Allah. Wah, saya mau diajar besok di neraka, nggak apa-apa. Mau Allah perintahkan saya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu kan kecuali diperintah untuk ibadah, tidak lain. Makanya saya ibadah, mau dimasukin surga, mau masuk neraka, bodoh amat. Mau masuk surga, bodoh amat. Masuk neraka, bodoh amat, kata wali ini. Udah, kemudian berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, malaikat datang lagi. Dia lihat ternyata catatannya sudah berubah. Si wali ini masuk ke dalam catatan ahli surga. Kabarin lagi, Pak, sampean sekarang sudah masuk catatan ahli surga. Kan kemarin saya sudah bilang, mau dicatat surga bodoh, mau dicatat ahli neraka bodoh. Yang penting saya ibadah. Ini kelas yang paling tinggi, Pak. Jadi ibadahnya sudah bukan karena surga, bukan karena neraka. Seperti Robi'atul Adawiyah. Robi'atul Adawiyah itu ketika ibadah, dia munajatnya gini, ya Rob, kalau ibadahku ini karena saya kepingin masuk surga, maka tutuplah surganya. Jangan saya dimasukkan. Itu ibadahnya Robi'atul Adawiyah. Itu udah kelas-kelas kakap nih. Ya, dan ketika melanjutkan doa tadi, ya Rob, kalau ibadahku ini karena saya takut neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka, bukan neraka selebar-lebarnya, supaya saya masuk di situ. Karena saya ini ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka. Saya ibadah ini karena hanya
kepadamu ya Rob. Ini udah kelasnya udah kelas ini Pak, high class ini. Kalau kita enggak, kenapa kamu rajin? Aku takut besok masuk neraka. Kenapa kamu setiap malam baca surat Tabarok? Apa fadilahnya surat Tabarok apa? Supaya besok ketika di alam kubur mudah menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kenapa setiap sholat kita membaca ayat kursi? Supaya wasilah besok ketika meninggal mudah rohnya keluar dari jasad. Ini ada kita yang diambil fadilah-fadilahnya. Kalau para wali enggak ada mikir kayak gitu. Ya memang ibadah, enggak bodoh amat semuanya. Gitu. Itu kelasnya. Fa'ammal awalu, adapun tangisan yang pertama, fahuwa kaffaratun lidzunubi. Tangisan yang pertama yaitu tangis karena takut azabnya Allah, itu kaffaratun lidzunubi, menghapus, melebur semua dosa-dosa kita. Jadi Bu, Pak, kalau berdoa malam istighfar sampai keluar air mata, insya Allah dosanya terhapus. Insya Allah. Tapi kalau tangisannya karena dimarahin suami, nggak ada urusan. Tangisannya karena berantem sama keluarga, nggak ada urusan. Tapi kalau tangisannya karena takut besok mendapatkan azab, karena dosa-dosa kita banyak, insya Allah dosa-dosa kita dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Bu, kalau nangis yang benar, tapi juga jangan nangis terus dibikin status. Alhamdulillah saya semalam sudah bisa istighfar nangis. Ditulis dah status jam 3 malam. Wah, pamer banget. Nah sekarang kan modelnya pada status. Tadinya memang benar menghapus dosa dapat pahala, karena dipamer-pamerin malah jadi dosa lagi. Wa ammatsani, adapun tangisan yang kedua, tangisan karena takut mendapatkan murka Allah, fahuwa toharatun lil uyubi, yaitu membersihkan dari segala cacat. Wahya ma tangkusu martabatan, yaitu perkara cacat itu apa sih? Perkara yang mengurangi dari martabat, kehormatan. Maksudnya gini, jadi tangisan yang kedua itu bisa membersihkan dari uyub, dari cacat. Kalau kita mungkin punya cacat di hadapan Allah, pernah kita berbuat, enggak dosa perbuatannya tidak, tapi enggak sopan, mengurangi derajat kita. Contohnya lah, lupa, kita udah sering ngerti bahwa makan itu tidak boleh kurang afdol sambil berdiri. Seorang kiai makan berdiri pantas enggak? Seorang ustadz makan sambil jalan, pantas enggak? Lah ini namanya ngurangi martabat. Nah kalau kita nangis di hadapan Allah, nangis karena takut bendunya Allah, takut murkanya Allah, ini cacat-cacat yang kecil gitu, insya Allah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma tsalitsu, adapun tangisan yang ketiga, ini makanya saya tadi bilang ini yang ketiga ini derajatnya paling tinggi. Fawal wilayatu, yaitu kewalian, wali memang, karena semuanya yang dijalankan itu nggak ada urusan dengan surga, nggak ada urusan dengan neraka, tapi urusannya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai fana'ul baqi an nafsihi, yaitu rusaknya nangis karena takut jauhnya dari dirinya. Liqiyamihi inda rabbihi, karena berdirinya dia inda rabbihi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini, nangisnya itu memang benar-benar takut putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para wali-wali itu nggak mikirin surga, nggak mikirin neraka.
Udah bodoh amat, yang penting saya melaksanakan perintah Allah. Mau dikasih pahala ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Nah kalau kelas kita itu enggak, kita tuh masih nangisnya ibadah kita, apapun yang kita kerjakan itu ya iming-imingnya memang surga dan neraka, diiming-imingi surga. Kelas kita enggak apa-apa, memang Al-Quran nyuruhnya gitu, basyirau wa nadhiro, memberi kabar gembira dengan surga, wanadiro, dan menakut-takutin dengan neraka. Memang yang dihadapin orang kan tidak semua wali, yang dihadapi orang itu rata-rata orang awam. Ma'aridul mahbubi, beserta ridhonya orang yang dicintai. Ridhonya yang dicintai siapa? Wahwa al-mahbub, yaitu Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasamratuhu, maka buahnya, fasamratuhu, maka buahnya, fasamratu kafarati dzunub, buahnya terhapusnya dosa, keleburnya dosa, yaitu an-najatu minal uqubati, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala fil akhirati, di akhirat. Jadi kalau kita nangis ketika ibadah, nangis ketika bertaubat, nangis ketika beristighfar, itu insya Allah kita diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap butiran air yang keluar dari mata kita itu besok menjadi saksi, dan air itu akan mendoakan kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thamratu taharatil uyubi, sedangkan buahnya bersihnya dari cacat, yaitu an-naimul muqimu, kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang abadi. Ai adaimu, yaitu nikmat yang abadi. Kira-kira nikmat abadi itu apa, Pak? Nikmat abadi itu apa kira-kira? Kalau di akhirat mendapatkan surga, kalau di dunia mendapatkan ketenangan. Susah loh Pak nyari ketenangan hidup itu. Oh saya tenang, udah banyak duit. Kata siapa orang banyak duit tenang? Pusing juga ngelindungin. Naruh motor, banyak motor, ini ternyata garasinya nggak muat, takut dimaling. Tenang nggak? Naruh mobil, mobilnya bagus, Alphard umpama nih. Oh, spionnya aja mahal, takut ini gimana caranya ya? Oh, masang CCTV, alarmnya, macam-macam. Enggak tentu tenang banyak duit. Tapi orang yang taharatil uyub, yang ditutupi oleh Allah cacat-cacatnya, itu buahnya yaitu dikasih ketenangan. Tenang bodoh amat. Kembali lagi, tenang. Judulnya adalah bodoh amat. Semuanya milik Allah. Kalau memang ini rezeki saya, tidak akan hilang karena sudah kita usahain, kita lindungin. Tapi kalau memang itu milik orang lain yang Allah berikan lewat saya, ya tadi hilang. Nah itu udah luar biasa, pasrah yang luar biasa. Ad-daimu wadarajatul ula, dan derajat yang paling luhur, yang paling tinggi, fil jannati, yaitu masuk surga. Wa tamratul wilayati, sedangkan buahnya kewalian, ma'aridul mahbubi, disertai ridhonya zat yang dicintai, yaitu husnul basarati, yaitu bagusnya kegembiraan. Ai al-khobaril ladzi yataghayyaru bihi basarul wajhi min ajlil farhi, yaitu kabar yang menjadikan muka kita berseri-seri. Wow, kalau orang-orang yang ibadah sudah karena Allah, itu kabarnya akan ditunggu-tunggu adalah kabar gembira terus, dan mereka akan mendapatkan ini. Kabar gembiranya apa? Enggak mesti kabar gembira itu berupa harta. Kabar gembira, kadang mohon maaf nih Pak, ada seorang waliullah,
ketika suatu saat ditanya, nikmat apakah di dunia yang pernah kamu rasakan? Kalau kita kira-kira kalau ditanya gitu, nikmat apa Wan yang pernah kamu rasakan yang paling nikmat di dunia? Apa Wan? Hebat banget sih. Kalau kita kan tiba-tiba lagi susah, orang datang ngasih duit, nah itu kalau kita gitu itu, bener gak? Lagi lapar, tiba-tiba ada orang ngasih berkat, itu kita. Tapi seorang wali ini ditanya ketika nikmat apa yang paling besar kamu pernah rasakan di dunia ini? Kata dia, nikmat ketika saya ditarik oleh tentara. Juyun itu tentara, ditarik oleh tentara dan kepala saya itu lewat tangga itu Pak, duk gitu sampai luka-luka, itu yang paling nikmat itu Pak. di luar apa namanya, di luar akal kita, itu katanya paling nikmat. Ternyata setelah dipelajari kok bisa ya wali ngomong kayak gitu. Ternyata gini, asyukru alal bala wajibun li'annahu ni'amun haqiqah. Ternyata syukur atas ujian Allah itu adalah nikmat yang hakiki. Kenapa? Orang kalau mendapatkan bala, mendapatkan ujian, itu kira-kira dari lesanya banyak menyebut kotor apa menyebut kalimat yang bagus? Bu, Pak, ketika kita diuji oleh Allah, itu kira-kira mulut kita lebih banyak ngomong kotor, grunek, ngomong yang nggak bener, apa ngomong yang bagus? Nah, ibu dikasih ujian, sakit gigi, seminggu nggak sembuh-sembuh, kira-kira bonbin keluar semua, apa istighfar? Hah? Sakit seminggu nggak sembuh-sembuh, berunek. Tapi kalau aslinya kalau orang mukmin itu banyak kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan kita. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Kalau pas cukup astagfirullah, cukup astagfirullah. Walaupun berunek tapi yang keluar lisannya itu kalimat thayyibah. Nggak mungkin, mohon maaf nih, monyet nggak mungkin gitu. Yang disebut ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Itu makanya asyukru alal bala wajibun li'annahu ni'amun haqiqah. Syukur atas ujian itu wajib hukumnya, kata itu nikmat yang hakiki. Makanya wali tadi ketika ditarik itu yang paling nikmat, karena ngerasain sakit sehingga menyebut Allah lebih banyak. Itu minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, biridho, dengan ridho, ai bi husuli ridhohu wa ta'ala anhu wa birru'yati li dzatihi ta'ala min ghairi muqabalatin, dan bisa melihat Allah, melihat zatnya Allah ta'ala li dzatihi, kepada zatnya Allah, min ghairi mutaqabalatin, tanpa berhadap-hadapan. Maksudnya apa? Kehadiran Allah itu benar-benar terasa bagi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah dan jadi walinya Allah. Waziyaratul malaikati iyahu, dan malaikat sering berkunjung kepadanya. Waziyadatul fadilati, dan mendapatkan tambahan kebaikan. Ini wali-wali Allah. Makanya para wali-wali Allah itu walaupun mungkin hidupnya miskin, tenang. Hidup kaya, tidak sombong, karena itu merasa semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ini pas satu bab. Jadi biasanya satu bab bisa 2 kali, ini pendek jadi satu bab sekali. Mungkin ada 1-2 yang perlu dibahas, monggo. Kalau nggak ada, oh habis dong. Mau jam berapa sekarang? Bukannya jam Isya jam 5, jam 7 lebih. Hah? Oh, kirain lebih 5 menit aku patokannya masih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari kami pribadi, mohon maaf. Saya salah ngitung, kirain jam 7 lebih 5 menit isyanya, ternyata malah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.